Mundur sini. Yuk, mundur ya. Langsung mundur. Halo, apa kabar Anda semua? Kembali bersama dengan saya Hizbun Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Bung Rocky, kelihatannya sekarang ini ada cara baru kalau Anda mau mendapat perhatian dari Pak Jokowi. Jangan membuat poster, tapi membawa foto bingkai gitu. Bahkan Anda malah dibantu itu oleh para petugas keamanan itu, sehingga bisa bertemu dengan Pak Jokowi itu. Ini dulu yang disebut oleh Clifford Geertz sebagai theater state, gitu. Negara teater. Jadi seolah-olah yang ditampilkan itu yang bermutu. Padahal di belakang itu selalu ada cerita panjang, skenario. Jadi betul dia viral sekarang dan orang nggak tahu mau menertawakan siapa, menertawakan orang yang terjatuh atau menertawakan orang yang menonton orang yang terjatuh. Karena dia tunggu kan, hanya menunggu itu adalah Presiden Jokowi. Jadi kita bayangkan bagaimana cara istana untuk menghidupkan teater state ini. Dibungkus dengan segala macam kamera, diuji dulu di istana, bocor juga. Jadi sebetulnya ini skenario-skenario yang berkali-kali kita udah duga itu pasti pencitraan nggak pernah berhenti. Dan kelihatannya Presiden Jokowi udah ketagihan pencitraan tuh. Karena itu bisa dimengerti kalangan istana juga membaca gerak tubuh Presiden Jokowi yang ingin agar supaya dia hadir terus sebagai dalam bentuk pemberitaan. Jadi ketagihan skenario, ini rejim yang ketagihan skenario. Tapi skenario bocor melulu tuh. Artinya ada pembocor skenario juga di sana yang merasa, saya menduga kalau saya bikin analisis, ini yang ditugasin bikin skenario udah bosen sebetulnya nih. Ganti-ganti skenario lama-lama dia bocorin juga tuh. Jadi itu soalnya. Ya. Ini memang betul seperti Anda sampaikan, viral banget ini. Bagaimana momen ini saya penasaran, saya cek ini kejadiannya di Cilacap kemarin di Cilacap. Jadi ada orang rupanya nggak tahu, tapi nggak dijelaskan apa motifnya. Yang jelas dia bawa foto, tidak ada Pak Jokowi dan kemudian dia sempat ditahan oleh petugas dan kemudian lari. Tapi ini kameranya merekam sejak awal kejadian ketika dia masih ditahan oleh petugas sampai kemudian bertemu Pak Jokowi. Ini kemudian orang pada bersenang-senang karena menganggap wah ini behind the scene pencitraan dari Pak Jokowi terbongkar. Gitu. Pasti diatur dari awal, mungkin 2 minggu lalu udah dilatih gitu kan. Kepleset juga tuh. Jadi bagian-bagian tertentu dari istana memang hanya dimaksudkan untuk pencitraan. Nah kalau kita tuntut misalnya pertanggungjawaban etisnya itu, berapa banyak uang yang dipakai untuk bikin skenario itu kan? Karena ini berkali-kali kan dicarikan lokasi dulu. Itu juga uang negara. Jadi uang negara dipakai untuk mementaskan teater state itu. Jadi sandiwara-sandiwara yang harus dibayar oleh rakyat dan akhirnya diketawain rakyat juga kan. Jadi keadaan yang betul-betul mencengangkan kedunguan istana itu. Ini betul, ini kedunguan yang mencengangkan tuh. Ya. Karena mau dipamerkan sesuatu yang orang udah anggap ini apa sih, terus-menerus udah kayak nggak mampu lagi untuk nyari cerita lain itu. Ya. Ini kan maksudnya ingin membuktikan bahwa Pak Jokowi itu tidak anti kritik sebenarnya pada waktu itu, kan Pak Jokowi kan sudah mengingatkan Kapolri jangan setiap kali ada orang yang kalau menunjukkan protes-protes melalui poster itu jangan ditangkap kan gitu. Nah ini ternyata kok sebalik ini bawa foto bukan poster gitu. Jadi masih kurang perfect juga nih penulis skenario-nya gitu. Ya dia udah bosan karena kehabisan cerita tuh. Orang yang kehabisan cerita mengulang-ulang sesuatu dan nggak teliti lagi gitu. Ini kayak lain kalau misalnya harus ada gladi resik. Kalau upacara menaikkan bendera itu gladi resik.
Ya. Dan justru gladi resiknya juga direkam secara khusus supaya orang tahu, oh ini gladi resik. Ini gladi resik yang bocor dan berubah jadi humor. Jadi bayangkan misalnya, ya pasti kalangan istana akan cegah supaya video ini yang beredar ini, yang lucu ini, yang komedi ini nggak nyampe ke presiden. Tapi pasti nyampe pada keluarga presiden tuh. Mungkin Pak Jokowi juga akan dihalangi supaya dia nggak sedih bahwa kelucuan itu sebetulnya diinginkan oleh rakyat. Jadi rakyat menunggu kelucuan demi kelucuan dari Presiden Jokowi melalui skenario yang bocor tadi, kamera-kamera yang salah tempat. Ini saya kira kalau kita sebutkan orang yang membuat semacam ini ada proses kreatif gitu, dia sudah mengalami fatih ya, menyalami apa ya, kejenuhan gitu dalam membuat skenario. Kita sendiri kan orang yang terbiasa dalam proses kreatif semacam itu, sekali waktu kalau yang monoton juga jenuh juga kan. Oke, mari kita senang-senang lah. Storyboardnya berantakan. Yes, betul, storyboard. Anda sudah menyinggung itu, orang yang diproses itu tahu itu bahwa storyboard yang namanya sebutnya. Jadi, Oke, sekarang pindah dulu. Kita update. Ini update, saya kira update saja. Akhirnya Aziz Samsudin sudah mengundurkan diri. Ini prosesnya terlalu cepat juga, Bung Rocky, dan saya kira ini selamat untuk para tokoh-tokoh Golkar lain, selamat berebut maksudnya jabatan yang ditinggalkan oleh Aziz Samsudin. Golkar sekarang ada dalam sorotan dan kan selalu cuma bolak-balik nih yang ditangkap itu Golkar atau PDIP itu. Tapi orang tuntut hal yang sebetulnya agak paradoks kan. Kalau misalnya Aziz Samsudin ditangkap, bisa ditangkap, kenapa Harun Masiku nggak bisa ditangkap kan? Soal-soal begituan. Jadi balancing itu yang dituntut orang. Sehingga orang menganggap ya kalau begitu tetap juga KPK itu tebang pilih. Padahal sebetulnya Novel Baswedan atau reserse di KPK tahu betul di mana Harun Masiku bersembunyi kan. Jadi hal-hal semacam ini seolah-olah ada penegakan hukum, seolah-olah ada upaya untuk memberantas korupsi, padahal tetap di belakang layar itu ada favoritisme tuh. Jadi bagus juga Golkar langsung memecat atau bukan mengundurkan diri sebetulnya, karena memang sudah dipecat jadi dengan sendiri harus mengundurkan diri. Tapi di belakang itu tetap orang masih bertanya tuh, apa sebetulnya motifnya yang bisa dipakai untuk sekedar memberi harapan bahwa Aziz Samsudin bisa membuka juga borok-borok lain tuh. Jadi percuma kalau Aziz Samsudin mengundurkan diri lalu ditangkap KPK dan dia juga ikut diam. Jadi dia mesti jadi justice kolaborator. Demi itu pemberantasan korupsi bisa dianggap sebagai bagian yang memang diperlukan bangsa ini. Kalau Aziz Samsudin juga merasa ya gue terima deh, itu berarti dia pasang badan untuk hal yang lebih yang lain lagi di belakang dia tuh. Kan soal KPK dulu Komisi 3 itu kan satu gerombolan tuh, yang skenario juga sebetulnya udah pada bocor. Tinggal kita ingin agar supaya yang ngomong sendiri itu Aziz Samsudin itu. Itu orang masih nunggu. Yang dua tadi masih kita anggap sebagai berita yang ringan, berita infotainment ya, Bung Rocky. Ini ada soal yang serius. Saya kira ini berkaitan dengan ini kasus yang terbaru adalah pembakaran mimbar Masjid Al-Markas. Ini kalau buat teman-teman di Makassar pasti kenal banget, buat Masjid Al-Markas ini adalah masjid yang dibangun oleh Jenderal TNI M. Yusuf. Nah, ini dibakar. Dan kemudian sebelumnya ada juga seorang di Tangerang kalau tidak salah, ada seorang ustadz yang ditembak. Dan ada kasus juga ustadz yang ditusuk. Nah, yang menarik dalam banyak kasus itu setiap kali ada kejadian begini nih orang disebut oleh polisi pelakunya orang gila. Oke, itu kemudian muncullah rumor, apalagi ini bulan September berkaitan dengan ulang tahun PKI dan sebagainya. Nah, tetapi yang justru menjadi menarik itu ketika Pak Mahfud MD, Menko Polhukam sudah menyatakan bahwa minta pembakar masjid tidak disebut orang gila. Nah, ini karena dia rupanya Pak Mahfud juga hafal pola-pola semacam ini. Tapi kali ini Pak Mahfud menganggap cukup serius ini, Bung Rocky. Ini juga mendua sebetulnya, kan Pak Mahfud tahu bahwa pas event kejadian sebelumnya itu dengan pola yang sama nggak pernah diselesaikan di pengadilan itu. Nah sekarang dia bereaksi, maka dia kejebak dua kali. Dia seharusnya bilang bongkar dulu yang lalu, baru orang percaya bahwa yang sekarang juga satu pola dengan yang lalu tuh, atau upaya untuk tidak mengorang gilakan yang sekarang.
Jadi kalau Mahfud MD nggak mau bongkar yang lalu, ya percuma juga. Karena orang anggap bahwa, loh, kalau begitu dari awal Anda tahu dong, kenapa baru sekarang Anda pastikan supaya jangan disebut orang gila. Kan begitu logikanya kan. Saya mau uji aja tuh pikiran Pak Mahfud. Yang kedua, dia justru bikin problem di dalam pengadilan. Karena dia udah kasih sinyal duluan supaya jangan disebut orang gila. Bagaimana kalau betul-betul dia orang gila tuh? Nanti hakimnya bingung lagi. Kan kita juga mesti kasih benefit of the doubt pada problem semacam ini. Jadi itu terjadi semua karena kegalauan Mahfud MD sendiri. Karena dari awal dia tidak konsisten, begitu dia konsisten justru dia bikin blunder lagi tuh kan. Kan dia pejabat negara yang nggak boleh intervensi pengadilan tuh. Dia nggak boleh bilang apapun. Seharusnya itu yang dia lakukan. Yang boleh bilang itu adalah publik, karena publik selalu merasa setiap kali ada pemuka agama dianiaya, maka oleh cepat-cepat polisi menyebut itu orang gila sehingga nggak diproses. Ini yang mestinya dipersoalkan oleh Mahfud, bukan yang kasus sekarang. Jadi begitu kira-kira. Nah memang selalu ada semacam suasana intelijen itu, suasana intelijen. Karena selalu dihubungkan dengan menjelang 30 September, selalu ada peristiwa-peristiwa yang mengingatkan. Jadi kita masuk di dalam kasakusuk dan nggak ada keterangan resmi dari kekuasaan apa yang terjadi. Jadi sekali lagi Pak Mahfud oke-oke aja, tapi dia mesti konsisten. Di belakang yang lalu dia juga mesti bongkar supaya ada ritme yang sama dalam membaca gejala setiap akhir bulan September. Iya. Oh oke. Tapi ternyata ini kalau saya baca lebih detailnya, memang Pak Mahfud mendorong ini agar kasus ini dibawa ke pengadilan. Jadi biar hakim yang memutuskan orang itu gila atau tidak. Jadi yang diminta oleh Pak Mahfud itu polisi jangan buru-buru memutuskan dan kemudian menganggap kasus itu selesai karena orang itu gila gitu. Karena memang ada betul tadi sangat sensitif ini bulan September, kemudian orang selalu mengkait-kaitkan itu dengan ulang tahun partai PKI dan kita ingat dulu bahwa salah satu yang menjadi persoalan serius itu ketika pada peristiwa 65 itu ada juga tudingan bahwa PKI membunuh para ulama gitu. Nah, ini modus yang terulang lagi sekarang ini. Ya, G30S bukan ulang tahun PKI ya. Itu. Ya, bukan ulang tahun PKI. Maksudnya orang mengingat peristiwa itu tuh. Ya. Jadi benak kita masih ada defect gitu, satu goresan historis yang memang akan membekas lama tuh. Dan kekuasaan juga udah berkali-kali diupayakan semacam rekonsiliasi atau upaya untuk membahas secara tuntas peristiwa itu. Tapi banyak yang saling curiga menunda gitu kan. Dulu kita berharap Pak Jokowi karena dia berjanji dia akan lakukan itu supaya satu waktu kita anggap oke, itu adalah peristiwa yang kita mengingat tapi kita tidak maafkan gitu kan. Kita lupakan tapi kita tidak maafkan tuh, apa istilahnya tuh? Apa forget not forgive? Iya. Tetapi keadaan politik selalu membangkitkan kembali ingatan pada peristiwa itu. Karena ada soal hubungan yang terlalu hegemonis dengan Cina, dan Cina pada waktu itu dianggap sebagai komponen utama yang mensponsori gerakan 30 September. Jadi sekarang kita nggak punya lagi semacam tuntunan akademis untuk membahas peristiwa itu. Jadi bahayanya sebuah bangsa kalau memori kita dibangkitkan ulang justru karena pemerintah gagal untuk mengakrabkan keluarga negaraan. Nah itu beban yang di masa depan. Harusnya pemerintah paling nggak dia cicil keakraban berwarga negara. Itu dia nggak punya. Bahkan pemerintah seringkali mendompleng pada ketegangan itu supaya ada kesempatan atau ada alasan untuk menerapkan stabilitas. Jadi dengan mencemaskan publik, kekuasaan justru membesar dan orang merasa takut pada kekuasaan akhirnya. Bagian ini yang mesti kita protes karena kita ingin hidup di dalam kesetaraan warga negara dan itu tugas negara untuk menciptakan kondisi itu. Yang sekarang nggak terjadi sehingga pembakaran Al-Markas di masjid di Makassar itu menimbulkan koneksi-koneksi historis di kepala tuh. Pernah dulu menjelang ke-30S hal yang sama berlangsung di beberapa kota di Jawa. Jadi sekali lagi sinyal-sinyal historis itu muncul kembali justru karena legitimasi kekuasaan yang ambruk. Ya. Nah, saya memahami mengapa kemudian Pak Mahfud ini sangat khawatir karena ternyata misalnya
sekarang ini Muhammadiyah misalnya, saya mendengar juga mereka sudah mulai menginstruksikan agar para ustadz-ustadznya atau ya tokoh kiai-kiainya Muhammadiyah itu dikawal gitu oleh para pendekar tapak suci, oleh kokam gitu, karena situasinya memang membuat mereka ini mengkhawatirkan kalau terjadi hal semacam itu. Dan kemudian kita tahu tadi satu memang ini suasana muncul ini karena ketidakakraban di antara bangsa yang kita sebut sebagai pembelahan, dan kemudian di tengah itu memori yang Anda sebut tadi, di masa lalu ada poros Cina dulu di Jakarta Peking. Sekarang ini kan juga meskipun tidak secara formal, orang juga melihat ada namanya poros Jakarta Beijing ya, karena keakraban rezim pemerintah dengan rezim pemerintahan Cina. Betul, dan dimensi itu yang dibaca di dalam persaingan Cina Amerika sekarang. Jadi pemerintah Amerika juga membaca bahwa kok Indonesia nggak bisa tegas ya pada Cina itu dalam soal Cina Selatan tuh, sehingga Amerika menganggap bahwa upaya untuk menyelesaikan peristiwa 30 September tahun 65 juga atau peristiwa perang dingin yang basisnya adalah ketegangan ideologis itu belum selesai di Indonesia. Itu yang menerangkan atau sebagian menerangkan mengapa inisiatif AUKUS itu justru membuat Indonesia tertinggal di dalam perundingan-perundingan Cina Selatan. Jadi selalu ada kaitan antara global politics dan local issue. Tetap kita tahu bahwa peristiwa G30S itu sebagian besar filenya masih ada di Amerika Serikat, di CIA. Baru mungkin 25% file yang bisa dilihat secara publik karena sifat file yang memang harus dibuka setelah waktu tertentu. Tapi bagian kita di Indonesia, memori itu nggak selesai hanya karena filenya dibuka, bahwa CIA terlibat segala macam. Tetap keadaan sekarang, terutama disparitas ekonomi, itu yang menimbulkan kecemasan baru bahwa peristiwa September tahun 65 itu bisa betul-betul bikin buruk kehidupan politik kita dan persahabatan sebagai warga negara. Karena ada disparitas ekonomi, ada sekelompok orang yang mungkin bukan secara kebetulan berarti Cina mengakumulasi kapital dan rakyat hanya bisa menonton itu. Nah, data itu bukan data SARA, itu data ekonomi yang bahkan diterangkan oleh KPK, dibetulkan oleh BNP Bank Indonesia dan dicatat di dalam statistik dunia bahwa Indonesia mengalami disparitas dan sekelompok orang kecil itu memang datang dari etnis tertentu itu. Jadi sebetulnya kita harus buka aja bahwa ketegangan disparitas ekonomi memang setara dengan pembelahan etnis. Nah, ini yang harusnya dipahami dan betul-betul dibicarakan di kabinet supaya dibuka sebagai problem bangsa dan diterangkan. Jadi kalau enggak itu akan jadi isu terus-menerus dan isu yang buruk. Dan kita tahu kan setiap kali ada itu kita seperti mahma gitu ya. Kalau tidak ada semacam katarsisnya, tidak dibuka kita pembicaraan-pembicaraan semacam itu, satu saat bisa terjadi ledakan, dan kalau sudah terjadi ledakan itu jauh lebih serius. Saya kira ya dia udah menggumpal di puncak Kepundan dan tinggal longsor aja tuh. Jadi sungai lava yang bisa membakar apa aja tuh. Nah, bagian ini yang sebetulnya lebih memungkinkan orang berpikir ini negeri ini bisa berantakan betul. Karena tumpukan disparitas, tumpukan ketegangan rasial akan bertemu dengan peristiwa di Cina Selatan segala macam, ekonomi yang tetap masih memburuk. Jadi kumpulan ini yang harusnya diperhatikan oleh presiden, bukan menunggu skenario dibuat agar supaya presiden diingat lagi setiap kali ada kunjungan ke daerah. Jadi skenario ekonomi politik justru memburuk. Nah, presiden masih tetap doyan untuk tunggu headline, nanti dia dieluk-elukan di Cilacap segala macam. Begitu kontrasnya tuh. Sekali lagi ini semua terjadi karena nggak ada kepemimpinan konseptual atau sebut aja lebih gampang kepemimpinan intelektual. Ya. Oke. Nah, saya penting mengingatkan bahwa ini jangan dianggap kita hanya berhoax, tapi memang itulah realitasnya. Kita bicara realitas di media sosial, bahwa muncul sekali narasi-narasi yang mengkhawatirkan bahwa pembakaran mimbar Masjid Al-Markas, penembakan Ustadz di Tangerang dan beberapa tempat lainnya itu merupakan dari operasi intelijen berkaitan dengan peringatan kembali G30 PKI. Ini saya kira pemerintah perlu menyadari itu dan harus sangat serius menanganinya. Ya, selalu ada
unsur itu. Dalam politik kita, setiap kali ada upaya untuk mempertontonkan sesuatu yang berbahaya, kita langsung menganggap bahwa itu adalah operasi intelijen itu. Karena keterbukaan informasi tidak mungkin kita peroleh. Kasak-kusuk di istana sampai sekarang kita nggak ngerti. Tetap soal oligarki ini menjadi landasan kecurigaan orang. Itu sebetulnya satu paket dengan apa yang dilakukan oleh Kontras, melakukan riset tentang disparitas di bidang ekstraktif industri yang kemudian impact-nya pada pemanggilan atau pelaporan kriminal Haris Asrar. Demikian juga soal tanah yang sekarang juga meledak lagi karena Prodem Rizal Ramli, Iwan Sumulet terus-menerus menganggap bahwa ada yang nggak benar tuh. Jadi begitu banyak hal disembunyikan oleh kekuasaan dan itu akan digrogoti oleh opini publik. Karena opini publik sekarang berbalik untuk menuntut kesetaraan, berbalik menuntut keadilan. Dan itu nggak mungkin lagi dibuatkan skenario. Ini betul-betul hal yang real tadi Heru Subono menyebutkan. Ini yang real itu adalah keresahan ketidakadilan. Nggak mungkin dibuat skenario seolah-olah ada orang yang minta foto dengan presiden, lalu nanti presiden bilang bahwa rakyat masih memuja-muja dia tuh, padahal itu rakyat di dalam skenario, bukan rakyat yang betul-betul menderita. Ya, dan kalau kita lihat ya, Bung Rocky, bukan yang lebih ngeri itu bukan di media sosial terutama WhatsApp itu, terutama kalangan dewasa. Ini di media sosial seperti TikTok dan sebagainya itu, proses dekonstruksi dan juga delegitimasi terhadap Presiden Jokowi itu berlangsung sangat masif. Dan saya menganggap ini sulit dari sisi air, seperti air bah yang sulit dibendung. Iya, karena outletnya udah kebuka dan karena itu sebetulnya operasi intelijen juga nggak akan bermanfaat tuh. Operasi Departemen D, diskomunikasi juga nggak akan berguna tuh. Karena fakta sosiologinya udah terbentuk. Orang nggak menganggap lagi bahwa Prodem itu sekedar jadi alat untuk memprovokasi rakyat. Enggak. Memang faktanya rakyat menuntut hak atas tanah. Kan itu Prodem hanya menyorakkan. Nanti dianggap bahwa karena beroposisi dan sakit hati Rizal Ramli kasak-kusuk kemana-mana. Bukan, Rizal Ramli menyambut justru keadaan real di masyarakat yang menunggu orang untuk mengucapkan, mengartikulasikan kebutuhan keadilan rakyat. Jadi sekarang ada dua panggung oposisi yang sekarang menyatu dengan rakyat banyak, dan panggung istana yang makin kecil sehingga mesti dibuatkan panggung besar melalui skenario. Kan di situ paradoksnya tuh. Ya. Oke, Bung Rocky, ini jelas situasi terbaru ini membuat masyarakat terutama kita kaum umat orang Islam ya khawatir sekali dengan situasi terbaru, dan saya kira pemerintah harus memberikan jawaban yang lebih konkret sehingga tidak hanya kemudian berhenti menjadi rumor-rumor yang ini jauh lebih berbahaya. Ya, jadi kita mesti ingat bahwa kekuasaan itu berdiri di atas bara ketidakadilan sosial. Ya. Dan setiap saat bara itu ditiup angin politik kecil itu bisa membakar seluruh hutan negeri ini, hutan kebangsaan kita. Yes. Oke. Terima kasih Bung Rocky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.